Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Diawali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Kita bahas terlebih dahulu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Umumnya terjadi pada tumbuhan berbunga, bunga sebagai alat perkembangbiakan. Bagian-bagian bunga, mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, putik yang terdiri dari tangkai putik dan kepala putik, benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Disebut bunga lengkap jika memiliki seluruh bagian-bagian yang tadi disebutkan, contoh bunga bakung dan bunga sepatu. Disebut bunga tidak lengkap apabila tidak memiliki keseluruhan bagian yang disebutkan tadi, contoh bunga kamboja dan bunga kelapa. Disebut bunga sempurna apabila alat perkembangbiakan jantan atau benang sari dan betina atau putik terletak pada satu bunga, contoh bunga mawar dan bunga matahari. Sedangkan bunga tidak sempurna apabila benang sari dan putik tidak terdapat dalam satu bunga, contoh bunga salak. Kita akan bahas mengenai proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari sebagai jalan menuju ruang bakal biji dan terjadi pembuahan. Pembuahan yaitu peleburan sel kelamin jantan dan betina menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru yang terletak di dalam biji. Dan tanaman baru akan tumbuh dari biji ini ketika bijinya ditanam di dalam tanah. Kita akan lihat video mengenai terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Terjadi penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Setelah penyerbukan, ketika pembuahannya berhasil, maka akan berkembanglah buah. Masya Allah, luar biasa sekali. Akan pelajari mengenai macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Ada penyerbukan tetangga. Ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih di dalam satu tanaman. Penyerbukan silang apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang berada di tanaman lain tetapi masih dalam satu jenis. Dan ada penyerbukan bastar, benang sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas, misal berbeda warna. Kita akan bahas mengenai penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh padi, rumput alang-alang, jagung, dan tebu. Ciri bunganya, mahkota bunga kecil, warna bunga atau mahkota tidak mencolok, kepala putiknya besar dan berbulu, tangkai sarinya panjang,
dan tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Yang di atas adalah bunga jantan, yang di bawah adalah bunga betina. Penyerbukan pada tanaman jagung dibantu oleh angin. Penyerbukan dibantu oleh air. Hujan juga bisa membantu terjadinya penyerbukan. Selain itu, tanaman yang tumbuh di air, proses penyerbukannya akan dibantu oleh air. Contoh ganggang dan hidrilla. Video mengenai tanaman hidrilla dan ini adalah bunganya. Penyerbukannya dibantu oleh air. Penyerbukan dibantu oleh hewan atau serangga. Contohnya jambu, jeruk, apel, dan lain-lain. Ciri bunganya, warna mahkota mencolok, memiliki bau yang khas atau harum, mahkota bunganya besar dan indah, serta terdapat nektar atau kelenjar madu. Kita lihat bagaimana seekor lebah membantu terjadinya penyerbukan. Gerakan lebah membantu serbuk sari untuk jatuh ke kepala putih. Selain itu, serbuk sari juga menempel di tubuh dan kaki lebah. Kemudian lebah itu terbang ke bunga lain. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia, contoh tanaman vanili, salak, buah naga, dan lain-lain. Di perkebunan buah seperti melon dan semangka, selain terjadi penyerbukan alami, manusia biasanya membantu melakukan penyerbukan agar tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak. Ini adalah video mengenai penyerbukan pada tanaman vanili yang dibantu oleh manusia. Ketika penyerbukan dan pembuahannya berhasil, maka akan terbentuk buah vanili. Bunga jantan sangat dibutuhkan oleh bunga betina untuk melakukan penyerbukan. Jadi tanaman salak ini dia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Jadi dia memerlukan bunga lain. Nah, ini ya bentuk untuk bunga jantan. Jadi dalam istilah penyerbukan, tanaman salak termasuk dalam penyerbukan silang, yaitu dia membutuhkan bunga lain dari tanaman yang berbeda tapi satu jenis. Nah, ini ya gambaran untuk bunga jantannya. Dan bunga betina ya bentuknya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyerbukan. Nah, jadi di sini kita akan membantu salak untuk melakukan penyerbukan. Nah, secara alami sebenarnya salak bisa melakukan penyerbukan sendiri dibantu oleh serangga ataupun dibantu oleh angin. Asalkan di sekitar situ ada bunga jantannya. Jadi kalau misal di rumah teman-teman ada pohon salak tapi di sekitar situ tidak ada bunga jantannya, dimungkinkan tidak akan terjadi buah. Nah, biasanya di daerah sini itu ada penjual bunga jantan di pasar, jadi ada yang membelinya kemudian dilakukan penyerbukan, membantu penyerbukan.
Nah, jadi seperti ini ya. Setelah kita buka bunga jantan, kita ketuk-ketuk. Nah, seperti ini. Oke, kita cari bunga yang lain. Nah, kita buka seperti ini ya. Jadi saat ini saya melakukan penyerbukannya saat musim kemarau. Jadi bisa kita buka utuh seperti ini, kemudian kita ketuk-ketuk, atau bisa kita potong serbuknya untuk kita sisipkan. Dan kalau pas musim penghujan, kita bisa kasih naungan di atasnya. Ya, itu tadi proses penyerbukan pada tanaman salak. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Kita akan lihat bagaimana cara penyerbukan dengan bantuan manusia pada tanaman semangka. Serbuk sari yang diambil dari bunga jantan, kemudian ditempelkan ke bunga betina. Setelah penyerbukan dan pembuahannya berhasil, maka akan berkembang buah semangka. Yang hasilnya tentu lebih banyak. Oke, kita sudah belajar mengenai banyak hal hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.